Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 4, yaitu tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Nah, dalam subbabnya yaitu tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, dalam kesempatan ini nanti anak-anak akan tahu tujuan pembelajaran di pagi hari ini, yaitu anak-anak akan tahu tentang Nabi dan Rasul, dan yang kedua adalah tahu tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi anak-anak, nah sebelum kita mulai, anak-anak apakah ada yang tahu siapa itu Nabi, siapa itu Rasul? Nah, jadi Nabi atau Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya, ya, utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat-umatnya, gitu anak-anak. Itu adalah Nabi dan Rasul. Nah, Nabi umat Islam jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, jumlahnya ada banyak sekali, ya. Tapi kita hanya wajib mengenal 25, ya. Kita hanya diwajibkan mengenal Nabi dan Rasul itu jumlahnya 25. Berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 25. Nah, dari 25 Nabi itu kita harus mengetahui kisah-kisahnya, ya. Atau mungkin hari ini ada yang hafal tentang ke-25 Nabi itu. Oke, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Sulaim, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, anak-anak, setelah tadi mengenal tentang nama-nama Nabi dan Rasul yang jumlahnya 25, mari kita pelajari tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub ini dia mempunyai kesabaran yang luar biasa. Karena nanti dalam ceritanya Nabi Ayub itu dijelaskan bahwa Nabi Ayub itu tadinya mempunyai anak-anak yang sholih dan sholihah, kemudian harta benda yang cukup banyak, kekayaan yang cukup banyak, dan juga mempunyai kekayaan, yaitu hewan-hewan yang cukup banyak pula. Tapi meskipun
Nabi Ayub itu kaya, kemudian anaknya solih-solihah, kemudian harta bendanya cukup banyak juga, tetapi Nabi Ayub tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setan mencoba untuk menggoda keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Tuhan mengizinkan setan untuk menguji Nabi Ayub. Ujian Nabi Ayub salah satunya adalah Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan harta kekayaannya musnah atau hilang, yaitu hewan-hewan yang dimiliki oleh Nabi Ayub mati satu persatu, sehingga semua hewan yang dimiliki Nabi Ayub itu musnah. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Ayub diuji kembali dengan anaknya yang solih-solihah itu meninggal dunia. Yang ketiga, Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit di semua tubuhnya. Itu ya. Nabi Ayub diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mempunyai hewan yang cukup banyak, ada sapi, kambing, unta dan lain-lainnya. Kemudian oleh Allah diuji, Nabi Ayub diuji untuk hewan-hewannya itu semua binasa, sehingga Nabi Ayub tidak lagi mempunyai binatang-binatang peliharaan dan kekayaannya hilang. Tapi hilangnya kekayaan Nabi Ayub tidak menghilangkan keimanan Nabi Ayub kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi malah Nabi Ayub meningkatkan keimanannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu ya anak-anak. Kemudian ujian yang kedua yaitu Nabi Ayub diuji oleh Allah, yaitu apa? Anak-anak yang soleh dan solihah semua meninggal dunia karena di kediamannya itu rumahnya hancur, rumahnya roboh, sehingga semua anak-anaknya meninggal dunia. Apakah Nabi Ayub sedih? Tentunya sedih, tapi kesedihan Nabi Ayub tidak menghilangkan keimanannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Nabi Ayub tetap tawakal kepada Allah yang Maha Kuasa dan juga selalu beribadah kepadanya. Gitu. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Ujian yang ketiga Nabi Ayub apa? Yaitu Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit kulit. Ya, penyakit kulit seperti bisul, gatal dan lain-lain. Sehingga apa? Kulitnya banyak sekali, ya. Hewan-hewan, belatung dan lain sebagainya. Hingga tubuhnya menjadi sakit, bahkan ya teman, tetangga dan saudaranya mengasingkan Nabi Ayub jauh dari tempat tinggalnya. Karena apa? Teman-teman, saudara dan tetangganya itu merasa jijik dan tidak nyaman dengan adanya penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Sekali lagi, apakah Nabi Ayub itu merasa jengkel dan lain sebagainya? Tidak. Nabi Ayub malah tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak-anak. Jadi ini anak-anak harus tahu bahwa ujian yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah kepada kita semata-mata tidak kebencian dari Allah kepada kita, tetapi apa? Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Gitu ya anak-anak. Nah, itu anak-anak. Jadi tadi adalah salah satu kisah teladan dari Nabi Ayub alaihissalam. Dari cerita tadi kita dapat mengambil hikmahnya. Apa anak-anak hikmahnya? Yaitu kita harus tetap bersyukur dan bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Gitu ya anak-anak. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Silahkan anak-anak harus tetap belajar dan jaga kesehatan.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.